hari ini walaupun daring. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah baiklah Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Madani yang akan memandu jalannya sesi technical meeting pendidikan anak Masjid Raya Unpad pada sore hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu narasumber yang akan menyampaikan materinya pada sore hari ini. Yang terhormat Ustadz Junardi Harahap sebagai Ketua Harian DKMM Masjid Raya Unpad dan juga sekaligus selaku narasumber 1 pada acara sore hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Nursiswati selaku narasumber 2. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Oo Khadijah, dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu selaku orang tua dari yang peserta yang mengikuti pendidikan anak Masjid Raya Unpad. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tilawatil Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sambutan sekaligus tausiah. Dan juga dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Keenam, sesi foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan pertama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan tilawatil Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ridwan Robi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Kepada Kang Robi dipersilakan. Maaf, Kang Ridwan, apakah sudah ada, Kang? Oke, baik. Suara aku masuk, Kak? Masuk, Kang, Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan ya Bapak Ibu semuanya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidah la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا زمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kang Ridwan yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah sekali lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya memasuki acara inti, yaitu ada sambutan sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Bapak Junardi Harahap. Kepada Bapak Junardi Harahap kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faya ayyul hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita takdir sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka acara pendidikan anak Masjid Raya Unpad atau PAM. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk hadir di tempat ini, untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mengikuti acara ini. Maka banyak-banyaklah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah walaupun dalam hal ini kita dalam Zoom meeting, maka karena kita berbicara mengenai pendidikan anak yang mana di dalamnya adalah perintah-perintah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka yakinlah bahwa di forum Zoom ini akan dinaungi oleh malaikat. Kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sakinah, ketenangan. Yang hari ini orang mencari ketenangan dengan cara apapun. Ternyata dia tidak bisa mencari ketenangan itu hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan kita mengikuti acara-acara yang seperti ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan. Karena yakinlah meskipun di Zoom meeting ini kita akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hari ini dalam rangka masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersalawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah Jumat
mengatakan amin 3 kali. Salah satunya dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka orang yang mendapati nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi malaikat datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan sesuatu dan diaminkan. Jadi ini pasti terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan salah satu ini aspek pendidikan ini ya. Celaka orang yang mendapati kedua orang ibu bapaknya sudah tua, kemudian dia tidak berkhidmat, dia tidak melayani ibu bapaknya. Artinya dia menelantarkan ibu bapaknya yang sudah tua, atau menaruh di panti-panti jompo, tidak merawatnya. Maka kata Rasulullah SAW, celaka. Kebayang ya kalau punya anak begitu ya. Bagaimana ada sebuah cerita juga, ada seorang bapak yang sudah tua, kemudian diasuh oleh anaknya. Diasuhnya itu di atas loteng lah gitu, di atas gitu ya. Kemudian kalau kasih makan itu ya mohon maaf ya, dikasih makan itu seperti ya mohon maaf itu ya piring kaleng gitu ya, ditaruh nggak dengan kasih sayang, ditaruh aja gitu. Udah dibiarin gitu. Bapaknya padahal sudah tua. Tapi bapaknya bersabar. Anaknya tidak gitu ya. Ini yang masalah ini ya. Kenapa kok bisa dapat anak begitu ya? Makanya urgensi kegiatan ini hari ini, pendidikan anak ya. Kemudian suatu saat orang tuanya sakit. Kemudian ada anaknya yang kemudian memberikan, ayahnya sakit itu memberikan makan persis seperti ayahnya memberikan makan kepada kakeknya. Ya dibuka pintu, taruh aja di itu gitu, seperti mohon maaf ya, bukan manusia gitu ya, taruh. Langsung ayahnya menangis. Anakku, kenapa kamu memberikan ayah makan seperti itu? Bukannya ayah dengan bapak, dengan kakek memberikan makan seperti itu gitu. Nangis dia. Alhamdulillah dia masih sadar ya, karena orang tuanya masih hidup. Jadi ini tergolong orang-orang yang celaka, kata Nabi. Ketika mendapati orang tuanya udah tua dan dia tidak berkhidmat dan tidak melayani. Apa yang salah? Yang salah mungkin pendidikan anak. Kita tidak mendidik anak kita dengan agama. Ini persoalan. Ada juga cerita anak-anaknya dikuliahkan ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, dan lain-lain. Ketika kemudian orang tuanya sakit, ditelepon, dia menyatakan sibuk. Mohon maaf, saya sibuk. Bukan kemudian berusaha untuk mendatangi orang tuanya. Mohon maaf, saya sibuk. Mohon maaf, saya sibuk. Dan itu yang kemudian membuat ayahnya menangis. Karena pada satu ibunya yang lagi sakit. Kenapa kok anak-anak saya tidak kemudian pulang? Apa yang salah? Pendidikan bagaimana yang saya ajarkan? Nah ini. Sampai-sampai kemudian ada juga orang tuanya yang kemudian meninggal.
itu tidak bisa mensolatkan. Bahkan ketika anaknya disuruh mengaji, untuk membaca Quran saja tidak bisa. Membaca surah Al-Baqarah, awalnya itu apa, bingung gitu ya. Nggak bisa baca, bacanya alama. Bukan alif lam mim, tapi alama. Sedih ya, sedih sekali. Jadi makanya mudah-mudahan dengan acara ini kita diberikan sebuah usaha ya. Mudah-mudahan ini barokah ya, pendidikan anak Masjid Raya Unpad ini, PAM, Empowering Islamic Young Generation ya. Bagaimana ini bisa menguatkan kita dalam adab, akidah, ibadah, dan pengetahuan hadis, sains, dan literasi. Saya kira itu sambutan saya, dan saya lanjutkan dengan materi ya. Sebentar Ustaz. Ya, betul, Bapak. Kok host. Ustaz mau share screen sendiri mungkin ya? Oh, mangga ya. Sebentar. Mohon dijadikan co-host mungkin Ibu Muhimah, Ustaz Junnya. Kita beralih dulu mungkin Teh Puput ke moderator ya. Teh Puput, MC. Ya, Ibu. Enggak, moderatornya langsung aja ya dipegang oleh Ibu Oh gitu. Enggak, Ibu. Terima kasih Puput. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan CV Ustadz Junadi Harahap supaya kita sama-sama ini ya, saling berkenalan dulu mungkin. Insya Allah saya sebagai moderator akan memandu jalannya pengenalan pendidikan anak Masjid Raya Unpad ini, begitu. Dan insya Allah akan diadakan sesi tanya jawab setelah nanti dari narasumber 2 untuk membahas technical meeting pelaksanaan acara. Sebelumnya saya sampaikan dulu, acara ini merupakan rangkaian acara dari Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Raya Unpad. Insya Allah nanti setelah peresmian PAM ini, kemudian besok ada kegiatannya ya PAM, dan nanti setelah itu ada tablik akbar yang akan dilaksanakan secara daring tanggal 20 Oktober. Mungkin nanti ada pengumumannya juga. Nah ini mohon izin menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber 1, nama Junadi Harahap, SOS, MSI, PhD, tanggal lahir di Padang Panjang tanggal 26 Juni 1975. Jabatan sekarang secara fungsional, beliau adalah dosen di lektor kepala atau associate profesor di Departemen Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran. Kemudian amanah beliau sekarang atau penugasan beliau sampai sekarang adalah yang pertama Ketua Harian DKM Masjid Raya Unpad, kemudian sebagai tim pendirian program studi intelijen, strategis, dan analitik Universitas Padjadjaran. Berikutnya sebagai Kepala Departemen Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran tahun 2021 sampai 2022, kemudian anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Adapun pendidikan beliau S1 jurusan Antropologi Universitas Sumatera Utara tahun 2000, kemudian S2 bidang kajian utama Sosiologi dan Antropologi Universitas Padjadjaran tahun 2005, kemudian S3 PhD Antropologi and Sociology, Anthropology and Sociology Program, School of Social, Department and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, the National University of Malaysia, tahun 2014. Kepakaran beliau saat ini adalah antropologi kesehatan. Barangkali Bapak Ibu ada
yang akan studi lanjut nanti memilih kepakarannya antropologi kesehatan bisa beliau. Nah, kemudian untuk di CV beliau sangat banyak sekali ini ya penelitian dan publikasi, namun saya bacakan yang salah satunya yaitu penelitian terakhir, model intervensi inovatif pembentukan gaya hidup sehat pada remaja untuk pencegahan penyakit tidak menular di Kecamatan Jatinangor, program Academic Leadership Grant atau ALG Universitas Padjadjaran. Dan lebih banyak lagi kalau saya bacakan semuanya tidak akan cukup waktunya. Oleh karena itu kita untuk menghemat waktu, mari kita simak bersama paparan beliau tentang Maulid Nabi SAW dan pendidikan anak. Kepada Pak Junadi Harahap PhD, kami persilakan. Ya, sudah muncul. Ustaz. Mohon izin waktunya 15 menit, Ustaz. Halo? Suaranya hilang. Maaf Bapak, sepertinya Mute, Ustaz. mikrofonnya belum diaktifkan. Oh iya, belum ada suaranya. Oh iya, baik. Baik, saya lanjutkan materinya bahwa Rasulullah SAW bahwa akhlak ya. Jadi ini sebenarnya ada dua materi sebenarnya, ini Maulid dan juga pendidikan anak. Cuman waktunya sangat sedikit, 15 menit, jadi saya harus singkatkan ini ya. Bagaimana Rasulullah SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW di sebuah riwayat di kitab Sahih Hain dari Anas, aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan beliau sama sekali belum pernah membentakku dengan kata khus dan belum pernah mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kulakukan. Begitu ya akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sama sekali belum pernah, dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, memukul tangannya kepada seseorang pun dari pelayannya. Dan belum pernah memukul seorang pun dari istri beliau. Dan belum pernah memukul tangannya kepada sesuatu pun, kecuali beliau dalam berjihad di jalan Allah. Jadi begitu Rasulullah SAW, begitu mulianya. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, kalau dikatakan, bila menjabat tangan seseorang, tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nah, itu Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyeret kaki sandalnya sampai berbunyi. Jadi kalau Rasulullah SAW menanggapi seseorang itu dengan penuh, ya, dengan penuh perasaan dan perlakuan khusus. Rasulullah SAW itu punya seekor kucing ya. Jadi ketika subuh, kucingnya itu mau subuh itu kucingnya itu tidur di pakaiannya Rasulullah. Karena waktu itu sudah waktu subuh, kemudian Rasulullah SAW kemudian tidak mau mengganggu kucing itu. Kemudian Rasulullah mengambil gunting, ya, pisau lah ya, model pisau gitu. Kemudian di apa? Diguntinglah pakaian beliau. Hanya untuk menghormati supaya kucing itu tidak terbangun.
Ini luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam berdakwah, kemudian Rasulullah mengetuk pintu, Assalamualaikum, dan tidak dijawab oleh istrinya, kemudian mengetuk lagi, Assalamualaikum, tidak dijawab juga. Yang ketiga juga tidak menjawab. Kemudian Rasulullah SAW tidur di depan pintu. Ini luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Makanya kemudian seorang akan menyambut, ya, mesti dalam keadaan duduk. Jadi kalau orang kemudian menghampirinya, maka Rasulullah akan menyambut dahulu. Begitu Rasulullah akhlaknya itu luar biasa, bahkan sangat menghormati tamunya. Bahkan kalau ada tamu, maka Rasulullah akan hantarkan tamu itu sampai ke ujung jalan. Dan Rasulullah selalu mengundang orang-orang miskin, ya. Rasulullah itu selalu mengundang orang-orang miskin. Mengundang orang-orang miskin untuk mengundang macam makan dan lain-lain. Dan juga Rasulullah SAW, ada sebuah karakter Rasulullah itu selalu menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Bahkan di suatu ini Rasulullah itu sering dilemparin ya. Kemudian ketika ditanya, karena sering ditanya kok nggak ada yang lempar gitu. Akhirnya Rasulullah bertanya. Di sekitar itu ada yang sering melempar. Oh, ada Pak, Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah menjenguk. Setelah menjenguk, kemudian menjenguk dan orang yang sering melempar itu. Akhirnya itu menangis. Sahabat saya saja belum ada yang datang. Ya. Saya kira ini luar biasa. Cuman waktunya sangat terbatas. Saya akan lihat juga bagaimana, itu banyak ya akhlak-akhlak Rasulullah, kalau saya bacakan waktunya tidak cukup. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu dalam mendidik anak. Kalau kita lihat ya. Jadi pada suatu hari, aku melayani Rasulullah SAW. Setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah SAW pasti sedang istirahat. Akhirnya aku keluar ke tempat anak-anak bermain. Aku menyaksikan mereka sedang bermain. Tak lama kemudian Rasulullah datang, seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau lalu memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun segera pergi untuk menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah pohon hingga aku kembali. Jadi begitu Rasulullah ya. Jadi dia suka melihat anak-anak bermain, membiarkan, tidak mengekang anak-anak itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku melihat beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi. Dan beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka bermain bersamaku. Jadi ini bagaimana Rasulullah SAW dia dengan anak-anak bermain. Padahal seorang nabi. Tentu bermainnya di sini, tentu bermainnya ada ini ya, ajaran-ajaran di dalamnya. Dan kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, bukalah lidah anak-anak kalian pertama dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Artinya, dalam pendidikan anak yang pertama itu, yang harus diajarkan ada La ilaha illallah. La ilaha illallah itu ajaran-ajaran tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mematikan.
Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pertemuan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pertemuan kita punya anak. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita orang Indonesia semua. La ilaha illallah. Ini penting. Ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu agama. Semenjak kapan? Semenjak dini. Sebagai orang tua. Saya alhamdulillah mengajarkan anak-anak itu sejak dini, alhamdulillah. Anak saya ada 4 ya. Maka yang pertama sekali diajarkan itu adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran dan hafalan Qurannya. Sampai kemudian mereka bisa menghafal Al-Quran hingga 30 juz. Ini penting ya. Ini usaha kita. Kita harus berusaha sehingga kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga orang-orang tuanya ini. Akan diberikan syafaat nanti oleh anak kita yang menghafal Quran sampai 30 juz. Ya. Kemudian perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka enggan melakukan pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, perintahkan ya selama 7 tahun dan pukullah. Pukul di sini bukan mukul yang berbekas ya, jangan nih. Pukulnya itu bukan yang berbekas. Tidak berbekas, pukulnya itu seperti mukul sapu tangan aja gitu. Gitu. Tidak boleh mukul sampai mukul pakai kayu, enggak. Ya, apalagi mencelakakan. Jadi tidak boleh itu. Jadi memukulnya juga pakai ya sapu tangan lah, sapu tangan diginikannya seperti gini gitu. Nah, kemudian juga mengajarkan apa lagi? Kami menyuruh puasa anak-anak kami buatkan mereka mainan dari perca. Jika mereka menangis dan lapar, kami berikan mainan itu hingga tiba berbuka. Jadi dengan anak-anak ini perlu bermain ya. Mengajarkan anak-anak itu bermain. Seperti hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Nabi SAW dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah. Beliau mengucapkan selamat datang kepadaku, lalu berdiri dan menyambut dan menciumnya. Kemudian beliau mengapit tangannya dengan hingga beliau duduklah Fatimah di tempat duduk. Begitu pula Nabi SAW datang kepadanya, maka Fatimah mengucapkan salam, kemudian berdiri menyambut dan menggandeng tangannya lalu menciumnya. Luar biasa nih Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dengan anak dia akan mencium dan juga akan menggandeng tangannya. Nah, ini kita ya harus meniru ya Rasulullah SAW. Kemudian dari Nu'ad bin Bashir, beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW berkata, sungguh aku telah memberikan sesuatu kepada anak laki-lakiku yang dari Amarah binti Rawahah, lalu Amarah menyuruhku untuk menghadap kepadamu agar engkau menyaksikan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Ia menjawab, tidak. Bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu, mencabut kembali pemberiannya. Hadis riwayat daripada Bukhari. Jadi kita harus berlaku adil, baik terhadap anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi dalam pendidikan ini kita harus akhlak. Jadi mendidik anak itu dengan akhlak yang mulia. Ya, yaitu agama dan akhlaknya. Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya,
Nabi berkata kepada istri-istrimu, ya hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mengajarkan pakaian yang disyariatkan agama, memakai jilbab. Kita mulai mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Jadi dalam pendidikan itu nanti begitu. Jadi seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah dengan kondisi berpakaian pendek. Maka berpalinglah Rasulullah seraya berkata, wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah baligh tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini, menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ya begitu ya. Jadi pendidikan juga mengajarkan bagaimana pakaian jilbab bagi wanita muslimah yang perempuan dan laki-laki juga yang menutup auratnya ya. Kemudian juga mengajarkan bagaimana batasan-batasan berteman antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi batasan-batasan pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki ini penting. Dan kemudian juga mengajarkan anak ya, terkhusus ini ya, anak-anak itu memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih di rumah. Jadi kalau anak-anak di rumah itu orang tuanya jadi senang ya. Apalagi kalau anak saya itu biasa senang kalau udah pada di rumah itu orang tuanya nggak perlu repot-repot, sudah ada yang ngerjakan ini, sudah ada yang ngerjakan ini dan lain-lain. Kemudian mengajarkan azan untuk anak laki-laki. Seperti ini ya. Dari Abu Mazurah bercerita, aku bersama 10 orang remaja berangkat bersama Rasulullah dan rombongannya. Pada saat itu Rasulullah dan orang yang pada saat itu Rasulullah ada orang yang paling kami benci katanya ya. Kemudian menyerukan azan dan kami yang 10 orang remaja tadi ikut pula menyerukan azan dengan maksud mengolok-olok mereka. Rasulullah bersabda, bawa kemari 10 remaja itu, beliau memerintahkan azanlah kalian, kami pun menyerukan azan. Kemudian Rasul bersabda, alangkah baiknya suara anak remaja yang baru kedengar suara ini. Sekarang pergilah kamu dan jadilah juru azan buat penduduk Mekah. Beliau bersabda demikian seraya mengusap ubun-ubun Abu Mazurah. Kemudian mengajarkan azan dan bersabda kepadanya, tentu engkau sudah hafal bukan? Dan kemudian mencukur rambutnya, kemudian Rasulullah pun mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi begitu ya. Kita mengajarkan anak laki-laki juga mengajarkan azan. Dikatakan kalau perempuan gimana? Barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kemudian Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Ini ada kisahnya ya. Ada kisahnya itu yang anak yang lahirnya Abu Hanifah itu, Imam Hanifah ya. Imam Hanafi. Imam Hanafi ada seorang pemuda, Zaid bin Zahroh kalau nggak salah. Zaid bin Zahroh itu seorang pemuda di kota Baghdad, yang kemudian menemukan sebuah apel ya, apel hanyut di sungai. Kemudian dimakan, mau dimakan nih baru digigit. Kemudian wah ini barang subhat masuk. Akhirnya dia resah sebelum dia menelusuri sungai itu mencari siapa pemilik daripada buah apel tadi. Pemilik buah apel tadi. Kemudian untuk minta maaf, minta izin. Ya, untuk minta izin, kemudian akhirnya ditemukanlah sebuah kebun. Diketuk, apakah bapak pemilik kebun ini? Oh bukan, pemilik kebunnya ada di kota Baghdad. Akhirnya berjalanlah Zaid bin Zahra tadi
ke kota Baghdad, kemudian menemui pemilik kebun itu. Kemudian saya izin Pak, minta maaf karena sudah menggigit apel Bapak yang hanyut di sungai. Bapak mengizinkan? Tidak, sebelum kamu menikahi anak saya. Akhirnya Zaid bin Zahra karena takut kepada Allah, saya mengiyakan. Tapi anak saya buta matanya. Mau nggak? Telinganya tuli. Tidak hanya itu, kakinya juga lumpuh dan tangannya lumpuh. Juga bisu. Mau nggak? Kemudian Zaid bin Zahra mengatakan, dia takut pada Allah, baiklah, saya menerima itu. Terakhir terjadi pernikahan itu bukan, ternyata setelah menikah bukan tuli, bukan buta, dan lumpuh. Ternyata orang tuanya telah menjaga anak itu ya. Nah ini seperti ini. Menjaga anaknya, mengayomi hingga dewasa. Jadi mengajarkan sampai dijauhkan dari maksiat. Kemudian menikahlah Zaid bin Zahra dengan wanita soleha ini. Dari situ lahirlah seorang imam besar, Imam Hanafi. Mazhab Hanafi. Kalau di Indonesia kita mazhab Syafi'i, ada 4 mazhab ya. Lahirnya imam besar, seorang ulama besar, Abu Hanifah. Itu hasil pernikahan itu. Nah itu luar biasa pendidikan ini ya. Kemudian Rasulullah bersabda, nak, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Peliharalah Allah, niscaya dia akan balas memeliharamu. Jadi kita mengajarkan anak dengan mengatakan, wahai anakku, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Peliharalah Allah, niscaya dia akan balas memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya kamu akan menjumpainya di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya, andai kata manusia bersatu padu untuk memberimu satu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan kepadamu kecuali mereka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pesan kita. Jadi walaupun seorang meminta memberikan kita manfaat, supaya kita berhasil seluruh manusia, tapi kalau Allah tidak berkenan, jadi tauhid itu diajarkan. Walaupun seluruh dunia ini ingin mencelakakan kita, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, tidak akan bisa. Ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memisahkan antara ibu dan anak, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang cintanya pada hari kiamat. Jadi kita nggak boleh, seperti hadis riwayat Tirmizi ini, tidak boleh memisahkan antara ibu dan anak. Kemudian Rasulullah pernah berbaris ya dulu ya, berbaris. Kemudian ada sejumlah anak-anak, pamannya Abbas, di suatu barisan kemudian bersabda, siapa yang paling dahulu sampai kepadaku, dia mendapatkan hadiah. Nah ini memberikan hadiah. Jadi kalau dengan anak-anak itu memberikan hadiah. Mereka pun berlomba lari menuju tempat Rasulullah. Setelah mereka sampai di tempat beliau, ada yang memeluk punggung dan ada pula memeluk dada beliau. Rasulullah mencium mereka dan menitipai janji kepada mereka. Demikianlah ya, memberikan hadiah ya. Ya dengan ini insya Allah ya, dengan mendidik anak begini akan muncullah, akan lahirlah anak-anak remaja-remaja yang soleh. Seperti mana ada seorang remaja penjaga buah delima. Remaja penjaga buah delima. Majikannya kemudian memanggilnya. Ya, memanggil. Kemudian, wahai penjaga kebun delima, tolong ambilkan buah delima yang manis. Saya mau mencicipinya. Diambil. Setelah diambil, dimakan. Aduh, dia minta yang manis ya. Kenapa pahit? Saya minta yang manis. Kemudian diminta lagi, diambil lagi. Dicoba lagi. Ternyata masih pahit. Majikannya kemudian meminta lagi yang ketiga. Masih pahit juga.
Kemudian ditanya oleh majikan ini, pemilik kebun ini, wahai anak muda, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang pahit dan mana yang manis? Apa dikatakan oleh pemuda ini? Wahai bapak, saya bertahun-tahun disuruh menjaga kebun ini adalah untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipi buah delima bapak. Jadi selama bertahun-tahun saya menjaga kebun bapak, tidak pernah saya memakan satu biji pun buah delima. Sehingga saya tidak tahu mana delima yang pahit dan mana delima yang manis. Kemudian pemilik kebun itu kemudian mengatakan, wahai anak muda, maukah kamu menikahi anak saya? Katanya. Akhirnya dinikahkanlah pemuda yang soleh tadi dengan anaknya. Karena begitu ya, masa bertahun-tahun makan menjaga buah delima tapi tidak pernah makan gitu. Berarti dia orang jujur. Itulah hasil pendidikan anak. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah seorang ulama besar, yaitu Abdullah bin Mubarak. Ini luar biasa ya. Kemudian juga gimana lahirnya seorang Umar bin Abdul Aziz ya. Itu bagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang setiap malam selalu ronda. Selalu ronda kemudian mendengar percakapan pemilik susu. Anak pemilik susu yang jujur. Yang akhirnya dinikahkanlah anak pemilik susu ini yang takut kepada Allah. Kemudian dinikahkan dengan anaknya. Lahirlah di situ Umar bin Abdul Aziz. Saya kira itu ya, waktunya sekira lebih 15 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq illa wamit thoriq. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan, apabila kesalahan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan kepada Ustazah moderator. Baik, Bapak. Sepertinya Ibu Oohnya sedang terkendala jaringan. Mungkin selanjutnya langsung sebelum sesi pertanyaan akan ada pematerian yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Siswati. Apakah Bu Nur Siswati sudah ada? Assalamualaikum, kedengaran nggak teh suara saya? Teh Puput? Alhamdulillah terdengar Ibu. Oke, Alhamdulillah. membawakan dengan tema Empower Islamic Young Generation ya, Ibu? Iya. Oke. Baik, terima kasih Teh Puput. Silahkan. Iya, Teh Puput, saya juga mohon izin ya, sepertinya tidak bisa on cam ini ada kurang stabil. Nggak apa-apa ya, boleh ya. Halo Teh Put. Iya, Ibu. Ya, Teh masih kedengaran ya? Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, karena kasih sayang Allah, karena kebaikan Allah, kita dipertemukan pada majelis sore hari ini dalam rangka launching PAM dan juga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dengan nikmat iman Islam, alhamdulillah kita juga masih merasakan indahnya cahaya Islam dalam diri kita, alhamdulillah.
dan nikmat-nikmat lain yang tentunya harus kita syukuri, nikmat sehat dan nikmat thalabul ilmi juga. Hari ini kita sudah mendengarkan uraian tadi dari Ustadz Junardi. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah tauladan kita, seorang panglima terbaik yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya yang terakhir, membawa cahaya Islam yang insya Allah sampai pada hari ini. Mohon izinnya, mungkin saya menyampaikan sedikit terkait dengan makna Maulid ini dengan launching yang akan kita lakukan sore hari ini, kegiatan PAM ya untuk anak-anak. Saya diberikan amanah melalui Ibu ya sebagai kemuslimahan dan juga umumnya adalah dari DKM Masjid Raya Unpad untuk bisa memulai barangkali ya nanti insya Allah akan ada tim yang juga insya Allah lebih kuat lagi untuk mengadakan PAM ini, karena tentunya tadi yang diuraikan juga oleh Ustadz Junardi bahwa kita ingin memiliki generasi yang terus memiliki akhlak-akhlaknya Rasulullah ya, selain tentunya kita dan anak-anak. Kalau saya sendiri sebagai orang tua itu saling mengisi begitu ya, saling mengisi. Kita sendiri orang tua kadang belajar dari anak-anak dan anak-anak juga tentunya belajar bersama dengan kita juga. Bagaimanapun juga tujuan kami semuanya di Masjid Raya Unpad ini dalam rangka ikut ya berkontribusi kepada masyarakat luas. Jadi terima kasih sekali juga kepada Ayah Bunda yang telah mendaftar. Alhamdulillah sekitar 34 sudah ada murid-murid yang akan bergabung mulai besok insya Allah ya. Insya Allah dalam rangka kita akan mentauladani sifat-sifatnya Rasulullah untuk diantaranya belajar, diantaranya untuk belajar akhlak lebih baik lagi, insya Allah ya, dan juga menjadi generasi yang tidak lemah insya Allah ya, karena Allah memperingatkan pada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah ya. Dan tentunya semuanya kita upayakan untuk terus membina baik itu dari para pementor, dari para pengawas gitu ya, senantiasa menjaga, dan juga adik-adik mahasiswa yang terlibat nantinya senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Dan di sini kekuatan yang kita miliki adalah bahwa kita sendiri memiliki semangat semuanya gitu ya, insya Allah menyempurnakan cahayanya Allah gitu ya, karena kita yakin sekali Allah tidak akan memadamkan cahayanya, tentunya kita sebagai hamba-hambanya gitu ya terus ikut menebarkan cahaya-cahaya Allah ini kepada diri kita masing-masing, orang-orang di sekitar kita dan juga anak-anak kita insya Allah. Dan selanjutnya kekuatan kita sendiri, rujukan kita sendiri adalah bagaimana kita bisa menyemarakkan ya kehidupan di masjid dengan cara mendatangi masjid, berpakaian yang baik ke masjid gitu ya, dan juga berperilaku yang tidak berlebih-lebihan ya, seperti pada ayat Al-A'raf ayat 31 ini. Jadi insya Allah dengan adanya kegiatan PAM, insya Allah juga akan menghidupkan Masjid Raya Unpad insya Allah setiap hari Ahad, walaupun masih 1 bulan sekali. Ini tadi sudah panjang lebar disampaikan juga oleh Ustadz. Insya Allah kita mencoba melalui pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah melalui posko-posko atau station-station di sana nanti kita akan tanamkan nilai-nilai ya, insya Allah sebagai pelengkap juga ya, karena hanya sebulan sekali hari-hari biasa insya Allah sudah di tangan Bapak Ibu, Ayah Bunda dan juga sekolah-sekolah yang dimasuki oleh adik-adik ya, murid-murid gitu ya, atau bahkan sebagian saya lihat dari datanya ada juga yang homeschooling ya. Kalau yang homeschooling biasa nih ya, mengambil ibroh-ibroh dari berbagai fenomena dan kegiatan serta proyek biasanya ya, mudah-mudahan juga bisa berkontribusi juga dengan kegiatan PAM ini, kita bisa menguatkan siapapun anak-anak yang bersekolah di SD atau SMP Islam ataupun yang di negeri ataupun yang homeschooling.
Dan tadi seperti yang kami sampaikan, PAM ditujukan untuk kita dari FPRU ingin berkontribusi pembinaan anak-anak Islam. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga di depan bahwa tujuannya adalah bagaimana mencapai ridha Allah, mencintai Allah, dan bagaimana kita senantiasa menumbuhkan kepada anak-anak harapan untuk ada dalam rahmat Allah, ya, dalam kasih sayang Allah setiap nafas kita semuanya. Ya, dan tentunya tauladan di akhlak tersebut. Ya, nah, tibalah pada persiapan acara besok, ayah bunda, adik-adik mungkin yang menyimak ya untuk acara besok, insya Allah cukup sedikit kok persiapannya ya. Di sini insya Allah kita sama-sama berniat untuk tholabul ilmi, tapi menyenangkan insya Allah ya. Kita nanti akan masuk ke 4 station yang sudah diinformasikan juga. Ya, ada station Allah bersamaku dan Rasulullah tauladanku yang pertama ya. Nanti kayak posko gitu, adik-adik nanti 15 menit kurang lebih di situ. Kemudian nanti pindah ke station yang kedua. Kita akan belajar ciptaan Allah ya, apel yang contoh dari ciptaan Allah ya. Kita pelajari apa saja kandungannya, apa aja fakta-fakta unik ya terkait dengan apel sambil bermain insya Allah ya, besok sambil praktek juga ya. Kemudian stasiun yang ketiga adalah robot show ya, kalau di flyer sudah lihat ya ayah bunda dan adik-adik. Nah, robot show itu nanti adik-adik bisa mencoba bermain robot ya insya Allah, walaupun robotnya cukup kecil tapi insya Allah cukup kuat, nanti bisa dicoba oleh adik-adik semuanya ya. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang bersih dan rapi, seperti tadi perintah Allah untuk mendatangi masjid dengan pakaian yang bersih dan rapi, insya Allah ya. Kemudian yang keempat, membawa bekal secukupnya. Kalau udah sarapan mungkin bawa minum aja, tapi kalau belum sarapan boleh sedikit bawa makanan ya. Karena waktu pertemuan kita hanya 1,5 jam, insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau bawa makanan yang lain juga. Atau nanti mau lebih lah sama buku-bukunya, nanti bisa lanjut baca ya. Tapi secara formal insya Allah hanya 1,5 jam sampai jam 9:30 ya. Dan kemudian kalau bisa adik-adik siapin 5 pensil warna kesukaan adik-adik gitu ya. Nanti kita ada kejutan lah terkait sama mewarnai ini ya, nanti kita lihat besok ya. Lalu datang tepat waktu, insya Allah jam 8 sudah di masjid. Adik-adik dan ayah bunda mohon bisa disiplin, mudah-mudahan kita bisa selesai 9:30. Dan jalur masuk pintu ke Unpad Bapak Ibu adalah dari arah BNI Lama ya, BNI Lama. BNI Lama itu yang pintunya di Damri yang lama. Dari BNI Lama pokoknya ya, BNI Lama ya Bapak Ibu insya Allah tahu ya. Kemudian ya, ini juga pengumuman yang sudah disampaikan sebetulnya ya, bahwa kegiatan kita akan dilaksanakan sebulan sekali, dan bulan Oktober ini kita laksanakan besok tanggal 16 ya. Dan kita akan selalu membuat bentuknya posko-posko. Jadi kurang lebih ada 4 muatan di antara keseluruhan kurikulum ya. Ada tauhid, ibadah, hadis, kemandirian, bahasa dan sosial, serta literasi ya. Sains, oh ya sains saya belum sebut ya, sains juga ya. Kita berganti-gantian. Kalau besok kan berarti ada tauhidnya, ada sainsnya ya, ada sainsnya juga ada literasinya ya. Lalu insya Allah juga nanti kalau adik-adik dengan semangat, nanti insya Allah ada medali emas, perak atau perunggu ya, yang nanti menunjukkan sikap yang baik dan akhlak mulia insya Allah ya. Kemudian juga ada sertifikat buat para peserta yang hadir 5 kali minimal ya dalam 6 bulan. Insya Allah kita akan selalu memberikan sertifikat per termin ya, termin 1 itu 6 bulan insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Teh
MC Teh Puput. Atur nuhun semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan adik-adik. Sampai ketemu besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Puput, maaf ini saya bisa join lagi, sudah ganti device. Mohon maaf tadi sinyal juga terganggu, sedang hujan besar. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Tadi saya belum memperkenalkan narasumber kedua mungkin ya, Ibu Nursis ini sama di Unpad juga. Beliau mengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan, S1 di Unpad, S2 di UI ya, kemudian S3 ongoing di Austria ya. Dan alhamdulillah beliau sudah pulang sekarang. Saatnya berbakti kembali untuk mengabdi, mengamalkan ilmu beliau. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita Bu Nursis dan sudah menyampaikan materinya. Dan tibalah saatnya sekarang kita mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan raise hand atau langsung saja open mic. Boleh juga lewat chat mungkin ya. Sambil tanya jawab, boleh juga mengisi daftar hadir yang sudah di-share-kan oleh panitia di chat Zoom. Silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Barangkali akan ada yang ditanyakan. Bisa mengenai pendidikan terhadap anak, tadi sudah disampaikan oleh narasumber 1. Kemudian bagaimana mengajarkan akhlak, ya, mengajarkan ilmu agama sejak dini, itu penting sekali. Mengajarkan Al-Quran, hafalannya juga, kemudian memerintahkan anak untuk sholat, gitu ya, dan mengajarkan azan juga untuk para putra. Untuk teknis kegiatan sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh narasumber 2, tapi barangkali akan ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan disampaikan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya sekarang supaya besok tidak kebingungan atau belum ini ya, belum paham gitu. Alhamdulillah sudah hadir 19 orang tua. Nah, Ibu Nursis sendiri tadi sudah menyampaikan tentang, oh iya, ada pertanyaan dari di chat ya, untuk pakaian anaknya bebas ya, bebas berpakaian rapi begitu ya, busana muslim gitu. Acara insya Allah akan dimulai pukul 8, jadi pukul 8 itu sudah ada di ini ya, Bu Nursis sudah ada di lokasi. Jadi mohon tidak terlambat datangnya. Saya sendiri sudah mempersiapkan bersama panitia ya, ruangannya itu nanti di Masjid Raya Unpad ya. Masjid Raya Unpad itu atau MRU adanya dekat dengan gerbang gitu. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sebelum masuk ke fakultas-fakultas itu dari gerbang depan itu yang paling pertama kita temui adalah masjid ya, Masjid Raya Unpad. Nah, nanti ada panitia di sana sudah menyambut ibu-ibu gitu ya. Kemudian kita lokasinya ada di ruang pertemuan basement gitu. Nah, di situ sudah ada stasiun-stasiun tadi ya, stasiunnya itu sudah 4 stasiun. Stasiun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ada di sana semua. Ayah Bunda boleh mendampingi juga.
Ibu Nursi sebagai narasumber kita, ya beliau sudah menerangkan semuanya mungkin. Namun apabila ada yang kurang jelas secara teknis, saya bisa membantu. Ya. Nah, untuk hal lain juga boleh ditanyakan. Iya, ada pertanyaan juga di chat untuk Ustadz Junardi dari Pak Erwin Khairil, ayahanda dari Hana dan Hamka. Ya. Untuk perintah sholat ada keterangan yang kita dapat, jika anak sudah 10 tahun dan tidak mau sholat harus diingatkan dengan cara tertentu. Untuk anak di bawah 10 tahun, jika sudah dibujuk dan tetap belum mau sholat, ya, bagaimana sebaiknya Ustadz? Atur nuhun. Oh, ini dari Bunda Nurani. Ya. Ya, mangga Bunda Nurani tadi ya, Ustazah. Oh ya. Mohon, Ustaz. Ya memang ini pendidikannya pendidikan dasar ya, Bu. Jadi memang harus diupayakan, tentu dengan cara tadi kalau memang di bawah apa ya, kalau sudah 7 tahun, kalau tidak mau ya kita bisa memukul, tapi memukulnya nggak boleh ini ya, pakai tidak melukai, pakai itu, pakai sapu tangan aja gitu. Mana ini sholat? Bukan itu ya, kalau gitu mah kan enggak sebenarnya. Jadi memang harus diingatkan. Makanya pendidikan anak ini memang harus sejak dini ya. Kita ajak dia ke masjid ya. Kemudian ini ya, mulai dari kecil ya. Karena kalau kemudian sudah balik itu udah agak berat. Jadi saya juga mencoba ini ya, alhamdulillah anak saya itu yang pertama itu sudah habis 30 juz sekarang di Sudan. Itu sudah hafal 30 juz, sudah ada berapa sanad itu dapat. Itu memang dari kecil udah menjadi ini ya, jadi saya sendiri ya dari kecil itu jadi sudah menjadi, kita ajak selalu dan lain-lain, mulai menghafal Quran dan lain-lain itu mesti diapakan, diupayakan ya. Saya yakin bisa itu kalau kemudian dengan cara-cara ya memberikan hadiah dan lain-lain. Apalagi kalau masih kecil ya. Anak-anak kecil ini kan bisa diarahkan ya, meskipun tidak ini ya, bisa diarahkan. Yang agak berat itu sebenarnya kalau sudah balik. Nah ini yang persoalan ya. Makanya kita usahakan anak-anak ini sebelum mereka balik itu sudah menghafal Al-Quran, mulai menghafal Quran. Ya, mulai menghafal Quran, belajar dan lain, mulai ya. Karena kalau sudah, makanya di luar itu ya, di luar, termasuk di Timur Tengah, orang menghafal Quran itu mereka itu habis Quran itu bahkan 12 tahun sebelum balik sudah hafal Quran. Jadi ketika dia tidak ini ya, kalau sudah nanti balik nanti dia sudah terganggu mungkin dengan lawan jenis dan lain-lain. Jadi kira-kira gitu Ibu ya. Nah, saya juga punya pengalaman, alhamdulillah anak saya 4 itu semua alhamdulillah nggak tinggal sholatnya kalau dari kecil itu ya. Nah, memang kalau kemudian kita harus berstrategi juga. Kalau memang dengan kitanya dia nggak mau, pun dengan orang lain, dengan ustadz atau ustazah. Kalau saya begitu juga dengan ustadz, ustazah yang kita ini membimbingnya, hafalannya dan lain, kita suruh gitu. Untuk minta ustadz, ustazah untuk membimbingnya. Insya Allah. Kira-kira gitu memang iya, dengan cara-cara baik lah ya, dengan cara baik, kenapa belum sholat gitu. Gitu. Atau ayo kita sholat ke masjid apa. Kalau saya dulu, mohon maaf dulu ya, dulu. Itu anak saya itu saya bawa, bahkan yang perempuan juga saya bawa ke masjid ya. Perempuan ya. Anak saya yang terakhir itu perempuan. Yang keempat itu perempuan. Itu juga saya bawa ke masjid. Sekarang dia sudah kelas 6 ya. Alhamdulillah udah 4 juz gitu ya. Yang perempuan.
mulai dibiasakan. Walaupun dulu itu ini apa ya bisa gitu, bisa insya Allah dengan usaha upaya lah, apalagi masih anak-anak. Insya Allah dengan upaya dikasih hadiah, dengan kasih apa. Tentu orang tuanya juga harus memberikan contoh juga gitu ya. Jangan kemudian tidak memberikan contoh. Kira-kira gitu Bu Ustazah Muhimah. Ustazah mohon maaf nih salah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tapi mungkin Ustaz izin juga saya Ya. bertanya ya, apakah sudah sunatullah begitu, sepertinya kalau anak-anak itu lebih mudah dididik oleh ayahnya begitu ya, kalau untuk sholat itu. Kalau oleh ibunya itu suka sering nanti dulu gitu. Kalau sedang nonton atau sedang bermain gitu. Tapi kalau oleh ayahnya suka langsung menurut gitu. Kenapa ya Ustaz? Apakah dari ibunya kurang doanya atau bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Ya ini pengalaman saya punya anak ya, anak saya 4 ya. Ya saya termasuk orang yang dididiknya, ya orang tua saya polisi ya, tinggal di asrama itu udah biasa ya. Jadi memang bahkan saya itu malah kalau saya sendiri ya lebih dekat dengan ibu dulu itu ya. Jadi alhamdulillah saya walaupun dulu nggak tahu itu kalau sholat itu diajarkan ibu dari kecil itu ya. Jadi cuman pengalamannya memang kalau anak perempuan saya misalnya yang keempat itu memang lebih enak gitu kalau yang perempuan diajak. Nah, yang perempuan itu kalau diajak sholat itu memang ini ya. Tapi intinya sebenarnya kita memulai tidak hanya dari sholat ya, mulainya dari kalau menghafal Al-Quran tadi ya, menghafal Al-Quran tadi. Kita usahakan mereka itu ketika sebelum balik tadi, kita usahakan mereka menghafal Al-Quran. Itu yang ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi. Alhamdulillah anak-anak itu semua, anak saya yang ini yang ketiga itu alhamdulillah udah 20 juz gitu ya. Yang mahasiswa juga, sekarang ada yang mahasiswa yang kedua juga di 15 juz gitu ya. Minta untuk menghafal. Kita minta gitu supaya kenapa? Kita kan tidak tahu ya, kita tidak tahu nanti apakah amal kita akan ini ya diterima oleh Allah. Kita berharap kalau anak kita termasuk penghafal Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, akan memberikan mahkota, yang mahkotanya itu lebih terang daripada cahaya itu mahkotanya. Kalau kita mikir gini ya, mikir di karir di dunia sekarang ya. Tapi kalau kemudian nanti orang tuanya meninggal, kan kita perlu memikir juga. Salah satu anak ini yang akan memberikan doa, termasuk yang menghafal Quran ini. Jadi diusahakan insya Allah ya. Kalau kita berazam, faiza azamta fatawakal 'alallah. Kalau saya dulu sampai kemudian saking resahnya itu sampai keliling sampai ke Ponorogo, ke apa gitu, nyari-nyari sekolah pesantren, nah sampai begitu. Padahal saya itu lagi sekolah S3 dulu. Jadi sayanya bukannya pulang ke ini, malah cari pesantren dulu, sampai begitu, karena begitu. Jadi orang tuanya juga harus harus berusaha, bermujahadah. Jadi kalau kita betul-betul kemudian menunjukkan contoh, menunjukkan usaha, insya Allah anak kita akan mengikut. Insya Allah akan itu. Tapi kalau kemudian hanya menyuruh, tapi orang tuanya juga nggak memperlihatkan, ya, nggak memperlihatkan ini, ya itu yang jadi seringnya ya terjadi. Seperti mana saya ceritakan tadi ya, seorang ayah tadi yang memperlakukan orang tuanya seperti tadi, bukan ini ya, menempatkan, ternyata itu dicontoh oleh anaknya. Kira-kira begitu ya. Ya, demikian Bunda Nurani.
Jadi memang ya harus sabar ya Ustadz, mungkin jangan bosan gitu untuk mendidik anak itu. Dan tadi memukulnya juga dengan sapu tangan saja gitu, tidak melukai atau Ya, kamu kok nggak belum sholat gitu kan, gitu kan. Seperti biasa aja ini ada. Sholat atau kan gitu, bukan digini, enggak. ya, tidak melukai dan tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Ya. Dipegang tangannya Rasulullah kan gitu. Dengan Fatimah itu dipegang tangannya, dicium. Itu dipegang, gitu anak itu dipegang tangannya. Ya, dengan Fatimah. Luar biasa Rasulullah SAW. Ya, sebagai teladan kita Rasulullah itu, dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran ya, selain mengajarkan akhlak dan adab gitu ya, beliau itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang selalu ini ya Ustadz, selalu memikirkan umatnya gitu, yang ada kegelisahan dalam beliau itu bagaimana kondisi umatku ya. Ya diantaranya mungkin mempersiapkan generasi penerus ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ini PAM bisa menjawab kegelisahan itu ya, bagaimana di sekitar kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Junadi dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Nursis. Ya mungkin masih ada pertanyaan dari hadirin, barangkali silakan raise hand dari teman-teman mahasiswi juga yang hadir, silakan, dan ayah bunda terutama yang sudah hadir. Baik, mungkin kita cukupkan di sini ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah berarti sudah jelas. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita, kemudian keimanan kita tentu saja, dan menjadi amal soleh buat kita semua. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber, kepada Ustadz Junadi Harahap PhD dan Ibu Nursis MKB ya. Beliau itu magister keperawatan bedah gitu. Sampai jumpa mungkin untuk besok ya secara luring di Masjid Raya Unpad pukul 8, insya Allah sudah kami tunggu pukul 8 tepat di sana untuk memulai acara secara off tentang pendidikan anak masjid ini. Dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, dan atas segala kesalahan teknis. Mungkin itulah kekurangan dari daring ya, saya mohon maaf. Padahal selama kuliah atau apa gitu jarang terjadi seperti ini, terlempar dan sebagainya. Saya mohon maaf selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikembalikan kepada Teh Puput, silakan Teh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Oo atas yang telah memandu berjalannya sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian demi rangkaian acara telah berlangsung. Mungkin saatnya saat ini untuk sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum ditutup acara technical meeting pada sore hari ini. Nah, bagi ayah bunda, kemudian Kang Teteh dan adik-adik peserta yang lainnya yang hadir, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur kameranya untuk sesi foto bersama. Anda Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan fitur kamera. Masih ditunggu. Sudah diberi apa-apa Teh? Sudah semuanya, ya. Boleh saya SS ya, sebentar. Oke, dihitung 1, 2, 3.
Sebentar, sepertinya gangguan di saya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya penutupan. Penutupan ini akan dipandu oleh Pak Ustadz Junardil lagi, sekaligus meresmikan pendidikan anak Masjid Raya Unpad ini. Kepada Bapak Junardi, kami persilakan. Ya, atur nuhun. Ustazah Puput ya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka pendidikan anak Masjid Raya Unpad PAM, Empower Islamic Young Generation, dengan PAM yang berisi penguatan adab, akidah, akhlak, ibadah, pengetahuan, hadis, sains, dan literasi. Kita memohon pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara PAM ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak mungkin boleh memandu doa penutupan sebelum resmi ditutup acara pada sore hari ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lillahi muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa alima bit taqwin. Allahumma hidina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma astata'tu a'udzubika min sanaqtu abulaka min matika alayya wa abu bizanbik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian demi rangkaian acara telah dilewati bersama. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam memandu berjalannya acara saya banyak melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Selamat berjumpa pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun. Bapak Ibu semua, Ustadz Ustazah semua, tur nuhun. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Izin ya Bu. Ya, monggo Ustaz. Ya. Kita end aja mungkin ya Zoom.